Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagimu saudaraku. Terpujilah Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan berkat rohani kepada kita semuanya melalui persekutuan di minggu keempat setelah Trinitatis ini, saudara-saudaraku. Salam sehat bagimu. Di akhir-akhir ini kita menghadapi lonjakan pandemi COVID-19. Di dalam doa, di dalam pengharapan, kiranya kita semuanya sehat dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, nas khotbah kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira kepada kita di minggu hari ini tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 1 dimulai dari ayat 17 sampai ayat 27, saudara-saudaraku. Nas khotbah ini mengisahkan duka yang sangat dalam ketika Saul dan Yonatan anaknya telah mati di medan pertempuran. Saudara-saudaraku, begitu detailnya dikisahkan bagaimana derita, bagaimana pergumulan, bagaimana ratapan, tangisan, dan puasa yang dibangun oleh Daud setelah mendengarkan bahwa Saul, anaknya, dan Yonatan telah meninggal di medan pertempuran. Daud menyanyikan sebuah nyanyian ratapan dan mengajarkan itu kepada semua Bani Yehuda sebagai tanda perkabungan yang sangat dalam, sebagai tanda duka cita yang sangat dalam, mengingat Saul dan Yonatan yang telah meninggal itu, saudara-saudaraku. Benar, saudara-saudaraku, dalam relasi dan dalam komunikasi antara Saul dan Daud bukan tidak ada masalah. Ada persoalan. Bahkan Saul pernah menginginkan nyawa Daud itu, saudara-saudaraku. Saul pernah merencanakan membunuh Daud itu, saudara-saudaraku. Kalau itu diingat oleh Daud, sesungguhnya tidak mungkin dia akan meratap, tidak mungkin dia menangis dan berduka ketika Saul meninggal dunia. Tetapi saudara-saudaraku, justru sebaliknya. Justru apa yang dialami oleh Daud, hati yang begitu berkabung sekali. Sekalipun Saul itu pernah merencanakan untuk membunuh dirinya, sekalipun Saul itu membenci dia, tetapi bagi Daud bukan itu sebagai makna kehidupan. Dia tidak mengingat dan dia tidak membalaskan kebencian, balas kebencian. Justru yang dilakukan oleh Daud itu, saudara-saudaraku, mengasihi Saul, bahkan melakukan sesuatu perbuatan yang sangat mulia kepada Saul. Itulah sebabnya dia meratap, itulah sebabnya dia menangis, itulah sebabnya dia berpuasa selama matahari belum terbenam, saudara-saudaraku. Apa makna dari nas ini di tengah-tengah kehidupan? Saudara-saudaraku, kebencian tidak mungkin mengusir kebencian. Yang bisa melakukan itu adalah kasih. Dan itulah kehidupan kekristenan kita. Perbuatan jahat tidak mungkin dibalas dengan perbuatan jahat. Tetapi yang bisa mengusir perbuatan jahat itu adalah kemurahan hati. Itulah yang dibangun. Dan itulah buah dari iman percaya kepada Tuhan. Sehingga dengan iman seperti ini, saudara-saudaraku, kasih persahabatan itu dibangun oleh Daud. Dan dia menghidupi persahabatan yang sangat kuat dan sungguh di dalam kasih yang ditunjukkan oleh Daud kepada Saul. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, tentu di dalam kehidupan ini ada banyak kebencian, ada banyak saudara-saudara yang berbuat tidak baik kepada kita. Tetapi melalui firman ini, saudara-saudaraku,
Kiranya kebencian itu kita usir dengan kasih kita. Kiranya perbuatan jahat kita usir dengan perbuatan kemurahan hati kita. Karena itulah nilai kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetap empati dan membangun peduli terhadap sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, keluarga kita. Karena dengan demikian cinta kasih itulah yang menghidupkan kita di sini dan bahkan setelah kita berakhir dari sini, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Terlebih terakhir-terakhir ini, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, ada banyak warga jemaat yang terpapar virus COVID. Mereka harus dirawat di rumah, isolasi mandiri. Mereka dirawat di rumah sakit. Bahkan rumah sakit sudah hampir penuh. Mereka dirawat di Wisma Atlet. Saudara-saudaraku, mereka adalah sesama kita. Mereka adalah saudara kita. Mereka adalah sahabat kita semua. Sebagai sahabat, tentu kita harus selalu mendoakan mereka. Sebagai sahabat, kita harus memberikan semangat, menyemangati mereka semua. Sebagai seorang sahabat yang baik, kita berseru kepada Tuhan supaya kemurahan Tuhan turun atas mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, saudara-saudaraku. Karena begitu gelisahnya kehidupan mereka. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, bangunlah persahabatan di dalam kasih. Mari kita bangun persahabatan bersama, karena kita adalah anggota tubuh Kristus itu sendiri, saudara-saudaraku. Kalau satu orang tubuh Kristus menderita, tentu semua anggota tubuh turut merasakannya. Kalau satu orang dari anggota tubuh Kristus itu menderita, bergumul di dalam keadaan yang kurang sehat atau sakit, maka semua tubuh juga akan dapat merasakan sakitnya itu, saudara-saudaraku. Dan dengan merasakan itu, kita membangun kepedulian bersama. Apa yang bisa kita lakukan, saudara-saudaraku? Yang bisa kita lakukan tidak lebih dari kemampuan kita untuk mau menerima mereka. Kemampuan kita untuk dapat peduli terhadap mereka di dalam doa-doamu. Kemampuan kita bersama untuk dapat berkomunikasi, memberikan semangat kepada mereka. Barangkali kita tidak dapat mengunjungi mereka. Barangkali kita tidak bisa melihat mereka. Tetapi paling tidak di dalam iman percaya yang sungguh kepada Tuhan, kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami serahkan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, jemaatmu Tuhan, kepadamu kami serahkan. Sembuhkan dia. Mereka berikan semangat, mereka berikan pengharapan yang baru, supaya di tengah-tengah keadaan ini mereka mengalami sukacita dan semakin dekat kepada Tuhan. Itulah doa kami kepadamu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan ini kiranya mengajak kita untuk mengembangkan kepedulian kita terhadap sesama. Bangunlah cinta kasih kepada saudara-saudara kita, pedulilah terhadap mereka, dan biarlah kasih karunia Tuhan menguatkan kita semua menghadapi pandemi COVID yang melonjak ini. Saudara-saudaraku, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman yang telah menyapa kami pada minggu ini. Melalui firman Tuhan, kami diajak untuk membangun sehati, sepikiran, dan satu perasaan di tengah-tengah kehidupan ini. Membangun persaudaraan di dalam kasih. Melalui tindakan perbuatan kepedulian kepada sesama kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami mampu bermakna bagi orang lain, bagi sahabat-sahabat kami. Karena dengan demikian kami adalah sahabat Tuhan. Sahabat Tuhan di dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kami. Sungguh Engkau mengasihi kehidupan kami melalui kematian Yesus Kristus. Engkau rela untuk mati dengan kasih, menebus kehidupan kami semua. Begitulah kami, ya Allah, di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah kami mampu meneladani Engkau, meniru Engkau, menjejeri langkah Kristus dalam tindakan kasih terhadap sesama kami.
Terima kasih ya Tuhan Allah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami. Sembuhkanlah jemaat Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah isolasi mandiri, dirawat di Wisma Atlet karena COVID-19 ini. Sungguh mereka merasakan kegelisahan. Namun di tengah-tengah kegelisahan ini ya Tuhan, Engkau memberikan mereka ketenangan hati dan pikiran, memberikan mereka pengharapan yang hidup bahwa penyakit ini bukan akhir, tapi penyakit ini kami bisa menjadikan supaya semakin lebih dekat kepada Tuhan, mengenal kemurahan Tuhan. Dan biarlah kami semua menerima kesembuhan dari Tuhan. Secara khusus saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di Wisma Atlet, dan dirawat di isolasi mandiri. Biarlah kami di dalam iman memenangkan ini. Sembuhkanlah mereka ya Allah. Sembuhkanlah mereka ya Kristus. Kasihanilah kehidupan mereka. Karena Engkaulah yang sanggup memberikan kami kehidupan, memberikan kami keselamatan. Tidak ada yang lain ya Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit menebus kami. Di dalam kuasa-Mu kami akan jalani hari-hari ke depan. Sekalipun ada pandemik yang begitu menggelisahkan kehidupan kami. Karena berjalan bersama dengan Yesus, kami akan selamat, kami akan dimenangkan. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, selamat hari Minggu kami ucapkan. Salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker. Kalau bisa, kalau memungkinkan, mengunjungi tempat keramaian. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati saudaraku sekalian.